Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Zona Hukum Yusuf Amin. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang pernah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak sih kamu itu dihina, difitnah, atau dijelek-jelekan di media sosial? Kadang awalnya cuma bercanda, tapi lama-lama nyebar, bikin malu, bahkan bisa merusak nama baik. Nah, kabar baiknya, hal kayak gini bisa diproses secara hukum loh. Di video ini kita bahas langkah-langkah hukum kalau kamu dihina atau difitnah di media sosial dengan bahasa yang mudah dan bisa dimengerti. Kita lanjut ke video berikutnya. Di Indonesia ya, hinaan, fitnah atau pencemaran nama baik di media sosial itu termasuk tindak pidana. Dasarnya ada di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang melarang menyebarkan informasi yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Singkatnya, kalau ada posting atau komentar yang menjatuhkan martabat kamu, bisa kena pidana. Contoh, semisal ada yang bilang kamu itu penipu di salah satu grup Facebook ya, padahal nggak benar. Nah, ini bisa dilaporkan. Ingat ya, bukti adalah kunci dalam kasus semacam ini. Sebelum kamu marah-marah ataupun kamu mau laporan ke polisi, langkah pertama yang harus kamu lakukan yaitu kamu kumpulkan bukti terlebih dahulu. Bukti itu bisa berupa screenshotan, terus link postingan, dan waktu. Karena tanpa bukti digital, polisi susah menindak. Kalau semisal ada saksi, kalian persiapkan juga. Kalau bisa, jangan dihapus dulu postingannya. Simpan dan arsipkan terlebih dahulu. Lalu kita mau lapor ke siapa? Nah, kamu bisa lapor ke polisi ya. Tepatnya ke bagian cyber atau cybercrime. Bisa di Polres, Polda, atau Bareskrim. Cukup bawa KTP, bukti, dan kronologi kejadian. Biasanya kamu diminta keterangan, lalu polisi bisa memanggil pelaku untuk diminta pertanggungjawabannya. Selain pidana, kamu juga bisa gugat perdata kalau ingin minta ganti rugi atas kerugian moral atau nama baik. Nah, teman-teman zona hukum, kalau terbukti, pelaku bisa kena hukuman penjara sampai 4 tahun. Dan denda sampai 750 juta rupiah. Tapi ingat ya, enggak semua hinaan bisa diproses hukum. Kalau masih sebatas kritik wajar atau pendapat, belum tentu masuk pidana. Jadi harus dilihat konteksnya dulu. Apakah benar-benar menyerang nama baik atau tidak. Video ini bukan nasihat hukum resmi, tapi penjelasan umum supaya kamu paham hak-hakmu. Ini sekedar tip praktis supaya nggak salah langkah. Kamu bisa lakukan 3 hal ini.
Pertama, tetap tenang. Jangan balas dengan hinaan juga. Yang kedua, kumpulkan bukti sebelum dihapus. Yang ketiga, konsultasi dulu ke pengacara atau lembaga bantuan hukum kalau semisal kalian itu ragu. Kadang pelaku minta maaf dan kasusnya bisa diselesaikan secara damai lewat mediasi. Tapi kalau kamu merasa dirugikan berat, ya, tetap punya hak untuk menempuh jalur hukum. Intinya, teman-teman, dunia maya bukan tempat bebas menghina orang. Kalau kamu jadi korban, jangan diam. Hukum tetap melindungimu. Kalau video ini bermanfaat, bantu share ke teman-teman kamu supaya makin banyak yang tahu haknya di dunia digital. Jangan lupa like, subscribe, and komentar. Saya Muhammad Yusuf Amin mengundurkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.